Terwujudnya Majapahit sebagai empire terbesar yang pernah ada di Nusantara tidak lepas dari peran Mahapati Gajah Mada. Seperti halnya Raja Singasari terakhir, Kertanegara, yang mempunyai gagasan politik perluasan Cakrawala Mandala yang meliputi seluruh Dwipantara. Gajah Mada ingin melaksanakan gagasan politik Nusantaranya yang ia ikrarkan di hadapan Rani Tribuana Tunggadewi sebagai Amukti Palapa. Dwipantara berasal dari bahasa Sanskerta untuk Kepulauan Antara atau Nusantara. Nusantara atau Dwipantara bermakna pulau-pulau di antara benua-benua. Dalam negara Kertagama disebutkan Nusantara adalah pulau-pulau di luar Jawa. Dalam rangka menjalankan politik Nusantaranya itu, satu demi satu daerah-daerah yang belum bernaung di bawah panji kekuasaan Majapahit ditundukkan dan dipersatukan di bawah panji kebesaran Kerajaan Majapahit. Gajah Mada tidak saja piawai di medan laga, namun mahir dalam berdiplomasi, memiliki kecerdasan yang seimbang antara spiritual, intelektual, dan emosional. Langit Krisna Haryadi dalam pengantar bukunya Gajah Mada Mukti Palapa menyebut Indonesia berhutang pada Sumpah Mahapati ini dengan mewarisi kekuasaan wilayah yang dulu dipersatukannya. Untaian Jamrud Katulistiwa yang sekarang kita banggakan sebagai Indonesia adalah jejak keberhasilan Mahapati Gajah Mada. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara. Kerjasama itu dilakukan dengan kerajaan lain seperti Malaya, Ayutthaya, Lahore, Siam, Singapura, Champa, Kamboja, Annam, India, dan China. Namun menjadi tanda tanya besar, kenapa Sunda Galuh tidak berada dalam wilayah yang disebut dalam bagian Majapahit? Apakah ini berarti Sumpah Mahapati Gajah Mada belum terwujud? Benarkah ini terkait dengan Perang Bubat, perang yang di kemudian hari memantik ketegangan dua suku Jawa Sunda hingga memunculkan mitos tidak boleh kedua suku menikah? Hal lain misalnya tidak ada nama jalan Majapahit Gajah Mada ataupun Hayam Wuruk di Bandung, dan juga sebaliknya tidak ada jalan Pajajaran maupun Siliwangi di Jawa. Sobat Getiguh, temukan jawabannya dalam paparan berikut ini. Asal-usul Gajah Mada. Gajah Mada dikenal dengan nama lain Pumada, Jaya Mada, atau Dwirarada Mada. Ia juga dikenal dengan nama Lembu Moksa. Menurut kitab Usana Jawa atau sering disebut cerita Bali, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali Agung dan pada suatu ketika berpindah ke Majapahit. Di sini Gajah Mada tidak memiliki ayah dan ibu, melainkan terlahir dari dalam buah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Dewa Wisnu ke dunia. Dengan kata lain, Gajah Mada terlahir atas kehendak Dewa Dewi. Menurut babat Gajah Mada, ia adalah anak dari Patni Nariratih yang diperkosa oleh Dewa Brahma saat ditinggal suaminya, Mpu Suradharma Yogi, membuat huma di sebelah selatan Lembah Tulis. Kelahirannya diiringi oleh berbagai peristiwa alam. Selanjutnya, bayi Gajah Mada diasuh oleh kepala desa Mada, dan setelah dewasa diajak ke Majapahit untuk mengabdikan diri kepada raja. Menurut babat Arung Bondan, ia adalah anak seorang patih Majapahit Lugender yang dikenal sebagai Lokender dalam cerita rakyat Damarwulan Menak Jinggo. Waktu itu Lokender adalah patih Ratu Majapahit yang bernama Ratu Kenya atau Kencana Wungu. Sementara itu versi yang lebih sahih dari Serat Pararaton, Gajah Mada adalah anak Gajah Pagon, salah seorang petinggi kerajaan Majapahit dan pengikut setia Raden Wijaya, raja pertama kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293-1309 Masehi. Dalam pengungsian Raden Wijaya ke desa Pandaan,
Madura karena peperangan dengan tentara Kediri. Saat itu Gajah Bagon yang terluka dititipkan kepada Macan Kuping, kepala desa Pandaan. Lalu Gajah Bagon menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian melahirkan Gajah Mada. Pada tahun 1904 ditemukan prasasti Gajah Mada di samping musola seorang pemuka agama di sebelah utara Candi Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini dinamakan Prasasti Gajah Mada karena menyebut seorang tokoh yaitu Bumada yang memerintahkan pengeluaran prasasti. Prasasti Gajah Mada memiliki 17 baris tulisan hanya pada sisi depan. Aksara dan bahasa yang digunakan adalah Jawa kuno. Bentuk aksara prasasti Gajah Mada ini lazim digunakan pada prasasti-prasasti yang berasal dari abad ke-13 sampai 14 Masehi. Pada Saka 1213 atau 1291 Masehi, bulan Jesta, pada waktu itu saat wafatnya Paduka Batara yang dimakamkan di Siwa Buddha, Rakrian Mahapatih Bumada yang seolah-olah sebagai yoni bagi Batara Sabta Prabu, dengan yang terutama diantaranya ialah Sri Tribuana Tunggadewi, Maharajasa Jaya Wisnuwardani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Batara Sri Kertanegara Nawabiseka pada waktu itu saat Rakrian Mahapatih Jirnodara membuat caitya bagi para Brahmana tertinggi Siwa dan Buddha yang mengikuti wafatnya Paduka Batara dan Sang Mahardawantri Puraganata yang gugur di kaki Batara. Demikian bunyi prasasti Gajah Mada yang bertarikh 1273 Saka atau 1351 Masehi. Menurut arkeolog Universitas Indonesia Agus Arismunandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan caitya bagi Kertanegara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal selama era Majapahit yang dipandang penting tentu Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit. Kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singasari di Malang. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanegara yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanegara di Kedaton Singasari. Masih menurut Agus Arismunandar, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanegara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan sumpah palapanya. Dia berupaya agar wilayah Nusantara mengakui kerajaan Majapahit. Kertanegara adalah raja yang memiliki wawasan politik yang luas. Dengan wawasan politik Dwi Pantara Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwi Pantara yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kemungkinan kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau caitya pendermaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh tersebut, seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun 1321 pada masa Jayanegara, dan Candi Bayang Langu bagi Raja Patni Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Atas alasan itu Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanegara. Setidaknya Gajah Mada masih mempunyai hubungan darah dengan Kertanegara. Ayah Gajah Mada seperti disebutkan dalam serat Pararaton mungkin sekali bernama Gajah Bagon. Ia mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Bagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanegara, karena dalam kitab Pararaton nama Gajah Bagon disebut secara khusus. Ketika itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Bagon yang terluka kemudian dititipkan kepada seorang kepala desa Pandaan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Bagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandaan dan akhirnya memiliki putra, yaitu Gajah Mada yang kelak kemudian mengabdi pada Majapahit. Sehingga Gajah Mada sangat mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi,
Bedanya Gajah Mada cucu dari istri Selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kertanegara. Dengan demikian tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara sehingga membangunkan candi. Karir politik Gajah Mada diawali dengan menjadi bekal atau prajurit di Kesatuan Khusus Bhayangkara. Perannya banyak disebut saat terjadi pemberontakan Rakuti 1319 Masehi pada masa pemerintahan Raja Jayanegara. Serat Pararaton menuliskan saat Rakuti melakukan pemberontakan yang menjadi bekal jagat di Kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Ia bertugas pada saat yang tepat dengan menunjukkan loyalitas dan keberaniannya melindungi saat Raja Jayanegara terancam. Saat itu konon terjadi gejolak internal politik karena pemberontakan Rakuti ternyata didukung oleh elit-elit kerajaan dari kubu Gayatri dan Tribuana Tunggadewi. Perpecahan antara kubu gadis keturunan Jawa dengan kubu Indrasweri, kubu keturunan Melayu. Perselisihan karena terkait dengan faktor garis keturunan sebagai basis legitimasi raja yang dianggap paling sah. Dalam menyikapi pemberontakan Rakuti yang didukung oleh kubu Gayatri, Gajah Mada bersikap netral. Baginya kesetiaan kepada raja adalah syarat mutlak harus dimiliki oleh seorang prajurit. Ia berada pada barisan Jayanegara, karena itulah termasuk pemberontakan Rakuti, Gajah Mada lebih menyelamatkan Raja Jayanegara dengan mengungsikan ke daerah Badander di Pamotan, Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya, ia berhasil memadamkan pemberontakan Rakuti, serta mengembalikan tahta Raja Jayanegara. Atas jasanya menyelamatkan Raja Jayanegara dan memadamkan pemberontakan Rakuti, Gajah Mada diangkat menjadi patih untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat Tribuana Tunggadewi. Setelah menjadi patih di Kahuripan selama 2 tahun, selanjutnya Gajah Mada diangkat menjadi patih Daha untuk menggantikan patih Arya Tilam yang telah mangkat. Di Daha ia mendampingi Rani Dyahraja Dewi, putri bungsu Raden Wijaya, hasil pernikahannya dengan Gayatri, adik Tribuana Tunggadewi. Pemindahannya menjadi patih Daha adalah merupakan suatu peningkatan yang luar biasa, mengingat Daha merupakan wilayah yang demikian penting, sementara kemuliaan Kahuripan hanya merupakan kenang-kenangan terhadap Prabu Erlangga semata. Alasan lain ditempatkannya Gajah Mada di Daha tak lain untuk mengawasi kekuasaan daerah yang dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi dan Dyahraja Dewi yang nyata-nyata tidak suka terhadap kepemimpinan Jayanegara, dan membujuk agar keduanya patuh serta tunduk kepada Jayanegara. Pada masa berakhirnya kekuasaan Jayanegara ternyata membuat karir politik Gajah Mada sebagai orang kepercayaan raja tidak meredup. Karirnya justru semakin melesat karena sikap Satya Bakti Aprabu atau setia kepada raja mampu membuat kedua putri Jawa tersebut terkesan. Awal memerintah Majapahit 1328, Tribuana Tunggadewi menunjuk Gajah Mada yang kala itu masih menjadi patih Daha menggelar sayembara pemilihan jodoh bagi kedua putri Gayatri. Baba Dalem menuliskan Gajah Mada ditunjuk sebagai ketua panitia pelaksana dalam sayembara tersebut. Dalam Pararaton disebutkan akhirnya Tribuana menikah dengan Cakradara dan Raja Dewi menikah dengan Kudamerta yang belakangan menjadi raja di Wengker. 15 tahun setelah pengangkatannya sebagai patih Daha, pada tahun 1336 Gajah Mada pun diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit. Tentang jabatan Mahapati Majapahit, Pararaton menyebutkan setidaknya terdapat 8 Mahapati sejak Raja pertama Raden Wijaya hingga Raja ketujuh Suhita yang berkuasa pada tahun 1429-1447. Yang pertama adalah Mahapati Nambi, yang kedua Mahapati Dyahalayuda,
atau Mahapati, yang ketiga Mahapati Aryatadah atau Empu Krewes, Mahapati Gajah Mada, Mahapati Gajah Enggon, Mahapati Gajah Mangguri, Mahapati Gajah Lembana, dan Mahapati Tuan Tanaga. Pengangkatan Gajah Mada sebagai Mahapati dilakukan oleh Tribuana Tunggadewi 15 tahun usai meletusnya peristiwa Sadeng 1331. Dalam peristiwa ini kembali Gajah Mada menunjukkan kelebihannya dalam memadamkan pemberontakan di daerah Sadeng. Pengangkatannya sudah barang tentu didasari oleh berbagai pertimbangan, utamanya loyalitas Gajah Mada sudah benar-benar teruji sejak dari awal karir sebagai bekal di Kesatuan Bayangkara dengan menyelamatkan Raja Jayanegara dan memadamkan pemberontakan Rakuti. Ketika Tribuana Tunggadewi naik tahta Majapahit, Gajah Mada kembali bersikap loyal dengan menerima mandat dari Gayatri sebagai ketua pelaksana sayembara pernikahan kedua putrinya. Selanjutnya pada peristiwa Sadeng, Gajah Mada juga berhasil memadamkannya. Pada waktu pengangkatannya, ia mengucapkan sumpah palapa bahwa ia baru menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan sebagai kenikmatan duniawi jika telah berhasil menaklukkan Nusantara. Menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Dalam kitab Pararaton, sumpah palapa itu berbunyi, Siro Gajah Mada Pepatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Siro Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun ring seram, Tanjung Pura ring haru, ring Pahang Dombo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Gajah Mada sang Mahapatih tak akan menikmati palapa, berkata Gajah Mada, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa. Sementara aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Walaupun sejumlah pihak meragukan sumpahnya, Patih Gajah Mada hampir berhasil menaklukkan Nusantara, Bedahulu atau Bali, serta Lombok, Palembang, Suwarnabumi, Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, dan negeri-negeri lain di Swarnadwipa atau Sumatera telah ditaklukkan. Lalu Pulau Bintan, Tumasik, Semenanjung Malaya, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Solo, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, dan Malano. Di zaman Prabu Hayam Wuruk 1350-1389, Patih Gajah Mada mengembangkan penaklukan ke wilayah timur seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Kapi, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar atau Saparua, Solor, Bima, Wandan atau Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timur, dan Dompu. Dalam negara Kertagama terdapat beberapa petikan sebagai berikut. Pupuh ke-13. Terperinci demi pulau negara bawahan, paling dulu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, Darmasraya pun ikut juga disebut daerah Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, dan Pane Kampe, Haru, serta Mandailing, Tamihang, Negara Perlak, dan Padang. Luas dengan samudra serta Lamuri, Batan, Lampung, dan juga Bawas, itu terutama negara-negara Melayu yang telah tunduk, negara-negara di Pulau Tanjung Negara,
Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai ikut tersebut. Pupuh ke-14, Kadandangan, Landa, Samadang, dan Tirem tak terlupakan Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Solot, dan juga Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutai, Malano, tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Di hujung Medini, Pahang yang disebut paling dahulu, berikut Langkasuka, Saimbang, Kelantan, serta Trengganu, Johor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, serta Kedah, Jerai, Kanjapiniran, semua sudah lama terhimpun. Di sebelah timur Jawa seperti yang berikut, Bali dengan negara yang terpenting Badahulu dan Logajah, Gurun serta Sukun, Taliwang, Pulau Sapi dan Dompo, Sanghyang Api, Bima, Seran, Hutan Kendali sekaligus. Pulau Gurun yang juga biasa disebut Lombok Merah dengan daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya, Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwuk sampai Udamakatraya dan pulau lainnya tunduk. Tersebut pula pulau-pulau Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, serta Salayar, Sumba, Solot, Muar, lagi Pulau Wandan, Ambon atau Pulau Maluku, Wanin, Seran, Timur, dan beberapa lain pulau-pulau lain. Pupuh 15. Inilah nama negara asing yang mempunyai hubungan. Siam, negara Ayudhyapura, begitupun Dharmanagari, Marutma, Rajapura, begitu juga Singanagari, Campa, Kamboja, dan Yawana ialah negara sahabat. Tentang Pulau Madura tidak dipandang negara asing karena sejak dahulu negara Jawa menjadi satu. Konon tahun Saka lautan menentang bumi. Itu saat Jawa dan Madura terpisah meskipun tidak sangat jauh. Semenjak Nusantara menadah perintah Sri Baginda, tiap musim tertentu mempersembahkan pajak atau upeti. Terdorong keinginan akan menambah kebahagiaan, pujangga dan pegawai diperintah menarik upeti. Kalau kita perhatikan dalam peta wilayah kekuasaan Majapahit ini memunculkan tanda tanya besar. Kenapa wilayah Sunda tidak termasuk dalam bagian Majapahit? Satu jawaban misalnya dari Hasan Jafar, ahli epigraf, mengatakan kerajaan Sunda merupakan mitra satata atau berkedudukan sama dengan Majapahit. Kedua kerajaan dipersatukan dalam kerjasama regional dalam bidang ekonomi. Kalau kita kembali pada pupuh 13, 14, dan 15 yang kita bacakan sebelum ini, tentu tidak memuaskan. Dengan jelas pupuh 15 negara Kertagama menyebut negara-negara sahabat dengan terperinci. Tidak ada kerajaan di tataran Sunda disebut. Kesimpulannya, kerajaan Sunda merupakan wilayah yang unik bagi Majapahit. Ia merupakan kerajaan bebas merdeka, namun berada di pulau yang sama, di Jawa Dwipa. Menurut Agus Aris Munandar, arkeolog Universitas Indonesia, hubungan mereka secara politik baik-baik saja. Sunda bukanlah daerah vasal yang harus tunduk kepada Majapahit dan mengakui Raja Majapahit sebagai penguasa yang harus dipertuannya. Muncul pendapat lain menyatakan bahwa leluhur Sanggrama Wijaya berasal dari Sunda Pajajaran. Kenapa Majapahit tidak menaklukkan Sunda? Kemungkinan lain adalah invasi militer Majapahit tidak sepenuhnya penaklukan kekuasaan, melainkan motif penyatuan Dwipantara. Dalam Gajah Mada, biografi politik arkeolog Agus Aris Munandar berpendapat tak terbayang apabila armada dan tentara Majapahit harus menyerang kerajaan Sunda. Menurutnya, dasar pemikiran itu mungkin disandarkan kepada pernyataan dalam prasasti Raja Srijaya Bupati dari abad 11 Masehi. Prasasti berbahasa Jawa kuno ini ada di wilayah Sukabumi. Di dalamnya disebutkan gelar yang mirip dengan Erlangga, yaitu Jaya Bupati Haji Risunda, Raja Sunda.
Jadi sebenarnya raja-raja Sunda keturunan Jayabupati sejatinya masih berkerabat dengan para penguasa di Jawa Timur dalam masa kemudian. Wilayah Jawa bagian barat tempat berkembangnya kerajaan Sunda itu juga merupakan wilayah peradaban tua. Kerajaan yang bercorak kebudayaan Hindia pertama kali muncul di Jawa bagian barat yaitu Tarumanegara. Atas dasar pertimbangan itulah kuat dugaan Gajah Mada menjadi segan untuk melakukan invasi militer ke kerajaan Sunda. Selain itu, secara politik hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Oleh karena itu, untuk mempererat hubungan kedua negara, kerajaan Sunda Majapahit menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Terdapat dugaan pula karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mengambil cita resmi Dyah Pitaloka putri Raja Sunda Prabu Linggabuana sebagai permaisurinya. Dari sinilah sejarah Bubat dimulai. Bermula dari kontroversi Perang Bubat inilah relasi sosial budaya antara Sunda dan Jawa seakan terluka, sampai-sampai ada mitos orang Sunda laki-laki tidak boleh menikahi perempuan Jawa sejak saat itu. Admin tidak hendak membuka luka. Pandangan admin seperti disampaikan di setiap akhir video menyatakan sejarah dengan dinamika di dalamnya adalah hikmah. Bubat tidak diceritakan dalam negara Kertagama, tapi tidak berarti sejarah tidak ada. Dalam para raton disebutkan, tumuli Pasunda Bubat, Bre Prabu Ayun ing putri, ring Sunda, Patih Madu ing utus, angun dangeng wong Sunda, ahidep wong Sunda ing awawarangana. Lalu terjadilah peristiwa Sunda Bubat. Prabu menginginkan putri dari Sunda. Patih Madu diutus untuk mengundang orang Sunda, karena baiklah seandainya orang Sunda dijadikan besan. Terkait peristiwa Bubat, cerita Parahyangan menuturkan berputra Prabu Maharaja menjadi raja selama 7 tahun. Karena perbuatan khianat mendapat bencana oleh putrinya bernama Tohan. Ia menginginkan mas kawin yang besar. Itulah sebabnya banyak orang pergi ke Jawa, tidak bersuami di Sunda, maka terjadilah perang di Majapahit. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka cita resmi. Konon ketertarikan Hayam Wuruk terhadap putri tersebut karena beredarnya sebuah lukisan sang putri di Majapahit yang dilukis secara diam-diam oleh seorang seniman pada masa itu. Menurut catatan sejarah Pajajaran oleh Saleh Danasasmita serta naskah Perang Bubat oleh Yosef Iskandar, niat pernikahan itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan yang telah lama pudar antara Majapahit dan Sunda. Alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk berniat memperistri Dyah Pitaloka dengan didorong alasan politik untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Atas restu keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Dyah Pitaloka. Upacara pernikahan rencananya akan dilangsungkan di Majapahit. Pihak Dewan Kerajaan Sunda sebenarnya keberatan, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini karena menurut adat yang berlaku di Nusantara pada saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang ke pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah jebakan diplomatik kerajaan Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya. Namun akhirnya Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut. Linggabuana berangkat bersama rombongan Sunda ke Majapahit dan diterima serta ditempatkan di pesanggrahan Bubat. Raja Sunda datang ke Bubat berserta permaisuri dan putri Dyah Pitaloka dengan diiringi sedikit prajurit. Menurut Kidung Sundayana, timbul
timbul niat Mahapati Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Gajah Mada ingin memenuhi sumpah palapa yang dibuatnya pada masa sebelum Hayam Wuruk. Sebab dari berbagai kerajaan di Nusantara yang sudah ditaklukkan Majapahit, hanya kerajaan Sunda lah yang belum dikuasai. Dengan maksud tersebut, Gajah Mada membuat alasan untuk menganggap bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada Majapahit. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Hayam Wuruk sendiri disebut bimbang dan ragu atas permasalahan tersebut, mengingat Gajah Mada adalah Mahapati yang perannya sangat penting bagi Majapahit. Kemudian terjadilah insiden perselisihan antara utusan Linggabuana dengan Gajah Mada. Perselisihan ini diakhiri dengan dimakinya Gajah Mada oleh utusan negeri Sunda yang terkejut bahwa kedatangan mereka hanya untuk memberikan tanda takluk dan mengakui superioritas Majapahit, bukan karena undangan sebelumnya. Namun Gajah Mada tetap dalam posisi semula. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukan Bayangkara ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui Majapahit. Demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara Gajah Mada dengan pasukan yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan Balamati yang berjumlah kecil, serta pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa ini berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda gugur di lapangan Bubat. Tradisi menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela mati, bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Akibat peristiwa ini, Profesor Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan menggambarkan kemarahan keluarga raja. Bagaimanapun sikap Patih Gajah Mada dalam soal Pasunda disalahkan. Patih Gajah Mada diusir dari kepatihan. Dalam Pararaton dinyatakan bahwa sehabis Pasundan, Patih Gajah Mada mukti palapa. Kiranya yang dimaksud dengan mukti palapa ialah kepergian Patih Gajah Mada dari kepatihan dan pengembaraannya di dusun untuk mencari keselamatan dirinya dari kemarahan keluarga raja dan orang-orang Majapahit. Namun masa mukti palapa itu tidak lama. Pada tahun Saka 1281 atau pada tahun 1359 Masehi, Patih Gajah Mada ikut serta dalam rombongan Prabu Hayam Wuruk untuk mengunjungi Lumajang. Peristiwa ini tercatat dalam Negara Kertagama Pupuh 18 baris kedua. Pada tahun Saka 1284, ketika Prabu Hayam Wuruk mengadakan pesta serada, Gajah Mada tampil ke muka sebagai Patih Amangkubumi dan memberikan sumbangan berupa arca putri cantik yang sedang menderita sedih, berlindung di bawah kubahan naga puspa yang melilit Rajasa. Selanjutnya Pararaton memberitakan perkawinan Prabu Hayam Wuruk dengan Padukasori, putri Raja Wengker, sehabis Pasunda Bubat. Boleh dipastikan bahwa perkawinan itu dimaksud untuk menghibur Hayam Wuruk yang menderita sedih akibat kegagalan dalam perkawinannya dengan Dyah Pitaloka Citaresmi. Setelah perkawinan dilangsungkan, keadaan menjadi reda. Kemarahan terhadap Patih Gajah Mada makin berkurang. Nasib negara mulai dipikirkan kembali. Tidak dapat dipungkiri betapa besar jasa Mahapati Gajah Mada kepada perkembangan kerajaan Majapahit. Demikian sejarah Perang Bubat dan akhir karir gemilang Mahapati Gajah Mada. Dalam Kidung Sundayana atau di Bali dikenal sebagai Geguritan Sunda,
Akibat peristiwa bubat ini bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tentangan, kecurigaan, dan kecaman dari berbagai pihak bangsawan Majapahit. Ia dianggap terlalu berani dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota, Raja Hayam Wuruk. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahinya tanah perdikan di Madakaripura. Meskipun tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun. Karena tanah ini letaknya jauh dari ibu kota Majapahit, sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari perpolitikan kenegaraan Istana Majapahit. Seperti diungkap oleh Prof. Mulyana sebelum ini, meski demikian menurut Negara Kertagama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada tetap menjabat Mahapatih sampai akhir hayatnya. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.